Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih udah klik video ini. Selamat datang di channel aku, Ajeng Septin. Baik, pada video kali ini aku mau bahas tentang jalur-jalur masuk ke perguruan tinggi. Baik itu perguruan tinggi negeri, perguruan tinggi swasta, perguruan tinggi kedinasan, dan juga ada dari politeknik juga akan aku bahas. Oke, nggak usah basa-basi lama-lama ya, langsung aja ke pembahasannya. Yang pertama itu ada dari perguruan tinggi negeri atau PTN. Nah, kalau PTN ini jalur masuknya itu ada 3, yakni ada yang dulunya itu SNMPTN atau diganti namanya menjadi SNBP, Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi, yakni menggunakan prestasi teman-teman selama menjadi siswa di SMA dari kelas 10 sampai dengan kelas 12. Yang selanjutnya itu ada SBMPTN atau yang sekarang itu juga diganti istilahnya ya, yakni SNBT, Seleksi Nasional Berdasarkan Tes, sesuai namanya ya. Jadi teman-teman itu nanti mengikuti tes untuk bisa menjadi mahasiswa di suatu PTN pilihan teman-teman. Rencananya SNBT tahun 2023 ini akan terdiri dari tes-tes yang berkaitan dengan penalaran. Kemudian akan dibagi menjadi beberapa subbab tes, seperti misalnya subbab bahasa Indonesia, subbab bahasa Inggris, subbab penalaran matematika, dan sebagainya. Jadi rencananya ya, ini nggak ada tes yang berkaitan dengan mata pelajaran teman-teman selama di SMA, melainkan tes penalaran-penalaran. Namun ini juga jangan membuat teman-teman itu ayem-ayem ya, ibaratnya apa ya bahasa Indonesianya ayem-ayem, santai-santai, jangan kayak santai-santai gitu karena tesnya itu nggak memuat materi-materi yang ada di SMA. Jadi kalian tuh kayak malas buat belajar. Kalian tahu nggak sih, saingan kalian tuh bisa jadi tambah banyak loh, karena kan menganggap bahwa tesnya itu kan lebih ringkas ya. Jadi mungkin apabila nantinya 2 tahun sebelum kalian itu diperbolehkan ikut SNBT, bisa jadi yang ikut lebih banyak. Dan yang terakhir ini ada seleksi mandiri. Seleksi mandiri ini tuh nanti akan diserahkan ya kebijakannya kepada masing-masing perguruan tinggi negeri. Sehingga untuk kebijakannya sendiri itu nanti akan lebih bervariasi sesuai dengan perguruan tinggi masing-masing. Meskipun begitu, untuk pelaksanaannya ini dihimbau supaya lebih transparan. Terus apa aja yang perlu dipersiapkan di seleksi mandiri? Ya, tadi udah aku bilang ya, karena untuk seleksi mandiri ini kan kebijakannya udah diserahkan ke masing-masing PTN. Oleh karena itu untuk syarat-syaratnya pun setiap PTN tuh beda ya. Selain syaratnya juga variasi tes masuknya itu juga beda-beda. Ada yang nanti menggunakan skor hasil SNBT, ada yang pakai prestasi akademik maupun non-akademik, dan juga yang mungkin nanti akan menggunakan piagam-piagam atau sertifikat organisasi. Selanjutnya jalur masuk ke perguruan tinggi negeri Islam, seperti misalnya pada UIN dan juga IAIN. Yang pertama yaitu ada SPAN PTKIN. SPAN PTKIN ini merupakan singkatan dari Seleksi Prestasi Akademik Nasional Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri, yakni seleksi yang menggunakan prestasi. Ibarat kata itu seperti SNMPTN atau SNBP, yakni menggunakan prestasi kalian selama di SMA, SMK, atau MA. Yang kedua yakni ada UMPTKIN. UMPTKIN ini singkatan dari Ujian Masuk Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri. Nah, untuk UMPTKIN ini tuh ibarat kata seperti SBMPTN yang menggunakan tes tertulis. Terus kalau misalkan sama, apa bedanya gitu sama SNMPTN yang dulunya SNMPTN dan juga SBMPTN? Beda ya. Untuk persyaratan dan juga aspek penilaiannya itu mungkin sama ya, karena menggunakan prestasi dan juga tes tertulis. Tapi kalau UMPTKIN dan juga SPAN PTKIN ini tuh diselenggarakan oleh perguruan tinggi negeri Islam. Jadi kalau SNMPTN dan juga SBMPTN dulu itu kan diselenggarakan oleh perguruan tinggi negeri ya, jadi bukan perguruan tinggi negeri Islam. Tapi kalau SPAN PTKIN dan juga UMPTKIN ini tuh diselenggarakan oleh perguruan tinggi negeri Islam. Dan untuk penyelenggaranya pun beda ya. Kalau dulu SNMPTN dan juga SBMPTN itu kan diselenggarakan oleh LTMPT. Nah, kalau sekarang SNBP gantinya ya, ganti SNMPTN dan juga SBMPTN itu kan SNBP dan juga SNBT. Nah, itu diselenggarakan oleh BP3. Sedangkan untuk UMPTKIN dan juga SPAN PTKIN ini tuh diselenggarakan oleh Kementerian Agama melalui sistem seleksi elektronik atau SSE.
Yang selanjutnya itu ada SMMPTN Barat. Nah, kalau SMMPTN Barat ini merupakan singkatan dari Seleksi Mandiri Masuk Perguruan Tinggi Negeri yang ada di wilayah Barat. Tapi perlu ditegaskan ya teman-teman bahwasanya SMMPTN Barat ini merupakan seleksi mandiri ya, bukan seperti SBMPTN. Cuma untuk pelaksanaannya itu mirip-mirip SBMPTN. Tetapi untuk kayak sesungguhnya tes SMMPTN Barat ini tuh kayak seleksi mandiri gitu, seleksi mandiri yang gunakan tes tertulis dan juga diikuti oleh beberapa perguruan tinggi negeri di wilayah Barat. Oke, itulah tadi jalur-jalur pada perguruan tinggi negeri ya. Yang selanjutnya itu jalur-jalur masuk pada perguruan tinggi swasta. Yang pertama itu ada jalur prestasi. Nah, kalau jalur prestasi ini sesuai namanya ya, menggunakan prestasi, tentunya prestasi teman-teman baik akademik maupun non-akademik. Prestasi akademik itu dibuktikan dengan keberadaannya nilai rapot kalian dari semester 1 sampai dengan semester 5. Dan untuk prestasi non-akademiknya itu bisa seperti kayak piagam, sertifikat yang teman-teman dapatkan selama teman-teman tentunya menjadi siswa di SMA. Yang selanjutnya itu ada PMDK atau penelusuran minat dan juga kemampuan. PMDK ini mirip-mirip ya sama jalur prestasi, cuma kalau di PMDK ini lebih difokuskan ke prestasi yang kalian raih selain bukan prestasi dari rapot ya. Yang difokuskan itu prestasi yang kalian raih selama di SMA dengan pembuktian piagam atau sertifikat yang kalian miliki, baik itu piagam olimpiade, piagam dari prestasi keolahragaan, seni. Untuk seleksi prestasi dan juga PMDK ini biasanya itu tanpa menggunakan tes tertulis. Dan untuk besaran biayanya itu nanti setiap PTS akan beda-beda tentunya. Yang selanjutnya itu ada ujian tes tertulis. Nah, sesuai namanya ya, ujian tes tertulis. Nah, itu teman-teman apabila mengikuti ujian tes tertulis dari PTS ini, semua peserta itu akan mengikuti tes yang diselenggarakan oleh PTS bersangkutan. Untuk soal-soalnya pun tidak dapat diprediksi ya, karena dari perguruan tinggi swastanya tersebut yang membuatnya. Untuk ujian tertulis di PTS ini juga ada kuotanya ya teman-teman. Jadi tuh nggak semua yang daftar di perguruan tinggi swasta itu tuh masuk, nggak. Tuh setauku ada kuota-kuotanya gitu. Jadi misalkan prodi kedokteran itu di suatu PTS itu tuh buka 150 peserta. Kalau misalkan ada yang di bawah 150 itu nggak lolos ya nggak lolos gitu, nggak bisa ikut kuliah di prodi kedokteran itu. Jadi setauku itu memang ada kuota-kuotanya, nggak cuma asal masuk aja. Yang selanjutnya di perguruan tinggi swasta itu juga kadang ada yang membuka jalur one day service. Jadi itu semuanya dilakukan dalam sehari, baik itu pendaftaran, seleksi tesnya, tes tertulisnya, dan juga pengumumannya. Nah ini biasanya tuh banyak yang suka ya karena cepet gitu hasilnya. Yang selanjutnya itu ada jalur internasional. Kadang di beberapa perguruan tinggi swasta itu juga ada yang membuka khusus jalur bagi mahasiswa-mahasiswa asing. Atau kalau enggak yang khusus untuk mahasiswa asing, itu jalurnya tuh dibuat internasional. Jadi nanti sistem pembelajarannya pun menggunakan bahasa-bahasa internasional gitu. Itu ada di beberapa perguruan tinggi swasta. Yang selanjutnya itu dari Politeknik. Nah, kalau dari Politeknik ini itu ada yang namanya SNMPN, SBMPN, dan juga seleksi mandiri. Tapi biasanya setauku ya kalau di Politeknik itu nanti seleksi mandirinya itu ada gelombang-gelombang, gelombang 1, 2 gitu. Oke, yang pertama itu ada SNMPN. Hampir sama ya sama SNMPTN, cuma bedanya nggak ada T-nya. SNMPN ini singkatan dari Seleksi Nasional Politeknik Negeri. Sesuai namanya ya, mirip tuh sama SNMPTN dulu, pakai prestasi akademik yang dibuktikan dengan nilai rapor dan juga prestasi non-akademik atau piagam penunjang. Tapi kalau di SNMPN ini dulu tuh waktu aku mengalaminya yaitu pakai 2 aspek nilai. Jadi menggunakan nilai pengetahuan dan juga keterampilan. Kalau di SNMPTN itu kan cuma menggunakan nilai pengetahuan aja ya, yang di PTN. Tapi kalau yang di Politeknik ini menggunakan nilai keterampilannya juga. Yang selanjutnya di Politeknik itu ada yang namanya SBMPN. SBMPN ini merupakan singkatan dari Seleksi Bersama Masuk Politeknik Negeri. Nah ini hampir mirip sama SBMPTN yang memang menggunakan tes tertulis. Next, selain itu juga ada seleksi mandirinya. Nah ini seleksi mandirinya itu nanti kalau di Politeknik itu biasanya ada gelombang-gelombang, gelombang 1 dan juga gelombang 2. Nah, ada Politeknik Negeri yang pakai skor UTBK. Ada Politeknik Negeri yang menggunakan nilai rapot lagi. Ada juga yang melaksanakan tes lagi karena
Emang kalau seleksi mandiri ini tuh kan nggak bisa disamakan gitu, karena udah diserahkan ke masing-masing perguruan tinggi, jadi nggak bisa harus sama semua, enggak. Selanjutnya terakhir nih ya, yakni dari jalur masuk ke perguruan tinggi kedinasan atau sering disingkat sebagai PTK. Nah, untuk PTK ini tuh dibagi menjadi dua ya, yakni yang PTK Ikatan Dinas dan juga PTK yang non Ikatan Dinas. Kalau yang Ikatan Dinas ini nanti alumninya itu langsung disalurkan menjadi CPNS oleh kementerian terkait. Selain dengan ikatan dinas, di sekolah kedinasan itu juga ada yang non ikatan dinas. Kalau yang non ikatan dinas ini nanti alumninya itu nggak langsung jadi PNS atau nggak disalurkan oleh sekolahan menjadi CPNS. Tetap bisa menjadi PNS, cuma nanti melalui jalur umum ya, nggak langsung disalurkan dari sekolah. Nah, untuk jalurnya ini yang dari Kemenhub, yang di bawah naungan Kemenhub itu nanti ada jalur Polbid, ada jalur reguler dan juga jalur mandiri. Kalau yang Polbid ini tuh langsung jadi CPNS atau disalurkan oleh Kementerian Perhubungan. Tetapi yang dua lainnya, yang reguler dan juga mandiri itu enggak. Kalau di Poltekkes ini ada 4 jalur ya. Nanti kalau misalnya salah mohon dikoreksi ya teman-teman. Ada 4 jalur. Yang pertama ini ada jalur prestasi atau PMDP. Yang selanjutnya itu ada mandiri atau simpen maru. Simpen maru atau simpen maru ya, mohon maaf kalau misalnya salah ya teman-teman. Selanjutnya itu ada jalur Gakin. Gakin ini dikhususkan untuk teman-teman pemegang Kartu Indonesia Pintar atau PIP selama di SMA-nya. Dan yang terakhir itu ada DTPK. DTPK singkatan dari daerah terpencil dan pulau-pulau kecil. Ini juga masuk ke dalam simpen maru. Oke, sampai sini apakah sudah jelas teman-teman terkait dengan jalur masuk ke perguruan tinggi ya, perguruan tinggi negeri, perguruan tinggi swasta, politeknik tadi juga ada, dan juga perguruan tinggi kedinasan. Kalau misalkan ada yang masih bingung terkait dengan materi yang udah aku sampaikan, teman-teman bisa bertanya di kolom komen atau dengan DM aku di Instagram aku. Kiranya itu saja yang dapat aku sampaikan di video kali ini. Apabila banyak kesalahan aku mohon maaf, dan juga mohon koreksi ya teman-teman kalau misalkan teman-teman tahu benarnya seperti apa, dan seandainya yang aku sampaikan salah itu nanti mohon koreksinya, karena kita sama-sama belajar gitu ya. Baik, sekian dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.